wabarakatuh. Jumpa kembali di sini dalam channel sejarah milik Semansa tentu ya. Ada Bung Tiligati di sini dan hari ini kita akan bahas tentang Korea Utara dan Korea Selatan. Sama dengan Henny Winata Septanggoro. Oke, silakan Hen. Hari ini kita akan membahas Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, awal Korea terbelah. Di akhir Perang Dunia II, teman-teman, Semenanjung Korea itu menjadi tempat yang dipersengketakan. Karena kan sebelumnya posisi Semenanjung Korea itu dikuasai oleh Jepang dan posisi Jepang sendiri di akhir Perang Dunia Perang Pasifik itu mengalami kekalahan. Sama kayak di Indonesia. Iya. Terus beberapa hari sebelum Jepang menyerah, tepatnya tanggal 10 Agustus 1945 itu Amerika Serikat dan Uni Soviet akan menerima tawanan-tawanan perang yang berada di Semenanjung Semenanjung Korea itu. Atas dasar keputusan Potsdam itu, maka Semenanjung Korea itu dibagi menjadi dua, di utara dan di selatan. Dengan ketentuannya itu di sebelah utara 38 derajat lintang utara menyerahkan kepada Uni Soviet. Ya, dan jadi ada kepentingan Uni Soviet ya di utara akhirnya ya. Dan di sebelah selatannya 38 derajat lintang utara diserahkan kepada Amerika Serikat. Iya, ini memang resiko pada sebuah negara yang akhir Perang Dunia II waktu itu. Jadi mereka yang dikuasai oleh pihak-pihak fasis, memang ada beberapa negara yang terpaksa diatur di Potsdam untuk dibelah. Kayak misalnya kalau di Eropa kita kenal ada Jerman, ya kan? Jerman juga dibelah, Korea juga dibelah, ya. Dan dikuasai atau diberikan tanggung jawab ini pada mereka yang menang. Yang menang di sini dalam konteks besarnya adalah demokrasi dan komunis. Demokrasi dikomandoi oleh Amerika dan komunis dikomandoi oleh Uni Soviet, ya kan? Sehingga mereka berdua lah yang betul-betul mendominasi dunia setelah itu. Lanjut. Di selatan itu Amerika di bawah pimpinan Letnan Jenderal John Hodge dan utara itu Uni Soviet di bawah pimpinan Kolonel Jenderal Ivan M. Khrushchev. Terus lanjut ke Perang Korea, teman-teman. Jauh sebelum Perang Korea ini terjadi, Semenanjung Korea itu dikuasai oleh Jepang. Sama kayak kolonialisme lainnya, Jepang juga mengeruk kekayaan yang ada di Korea. Dan sama juga seperti di Indonesia, di Korea juga muncul gerakan kemerdekaan. Nah, dengan adanya gerakan kemerdekaan itu, Jepang itu merasa tidak menyetujuinya. Karena secara tidak langsung juga menginginkan Jepang itu pergi dari Koreanya. Akhirnya Jepang itu berusaha untuk menggagalkan gerakan itu. Sampai pada puncaknya terjadi pertempuran bersenjata dan Semenanjung Korea itu juga berhasil mendirikan pemerintahan sementara di Shanghai. Nah, ketika Jepang menyerah dalam Perang Dunia II, wilayah Semenanjung Korea itu dibagi menjadi dua yang tadi itu. Nah, terus 1948 pasukan Amerika Serikat itu ditarik dari Korea Selatan dan yang ditinggalkan itu hanya penasihat militer saja. Itu pun jumlahnya sangat sedikit. Jadi Amerika keluar lebih dulu ya, meninggalkan lebih dulu ya. Nah, hal ini itu juga berkaitan dengan nantinya pembentukan Korea Selatan itu sendiri, Bu. Yang berpusat di Seoul dan presiden pertamanya itu Syngman-rhee yang ditunjuk oleh Sekutu Amerika. Sebelumnya sendiri itu pada 1 Mei-nya Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea yang nantinya juga Korea Utara dan mengangkat Kim Il Sung sebagai presidennya. Nah, beda dengan yang di selatan, di utaranya itu Uni Soviet masih stay di situ, Bu, sampai perjanjian penerimaan bantuan militer, ekonomi sama teknologinya. Selain itu juga di utara juga bekerja sama hubungan diplomatik dengan Cina, sehingga komunisnya luar biasa. Hal itu menjadi suasana semakin memanas. Sementara di selatan Amerika cuma sedikit meninggalkan
penasihat militer saja ya. Yeah. Tapi di Korea Utara luar biasa, kekuatan komunis sudah ngumpul di situ ya. Nah itu menang-menang sudah hebat. Tanggal 25-nya itu 25 Juni Korea Utara itu melintasi garis demarkasi dan menyerbu Korea Selatan. Alasannya itu untuk alasannya itu untuk menyatukan semenanjung Korea. Karena emang hakikatnya mereka itu kan satu bangsa. Mana mungkin satu bangsa itu akan dipecah. Kayak Jerman kan dari dulu pengen bersatu, cuma kan kesempatan aja belum ada. Ya kan? Ini Korea juga sama, Selatan sebenarnya pengen bersatu sama Utara pengen bersatu dengan, cuman karena keduanya itu terpisah oleh ideologi yang memang sudah ditancapkan di sana, dia pengennya Utara menjadi komunis semua, sementara yang Selatan pengennya semuanya menjadi demokrasi liberalis semua, gitu kan? Okay. Nah konflik ini terjadi kurang lebihnya itu 3 tahun, selama tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Nah, ini dia foto dari presiden pertamanya yang ditunjuk oleh sekutunya masing-masing. Ya, jadi si Monroe itu merupakan tangan panjang dari Amerika Serikat ya, sedangkan Kim Il Sung ini rezim yang dibentuk oleh Uni Soviet. Terus ke latar belakangnya. Latar belakangnya sendiri itu didasarkan pada faktor adanya perbedaan ideologi yang tadi antara komunis dan demokrasinya itu. Masing-masing pemimpin ingin melakukan reunifikasi secara paksa atau kekerasan melalui jalur peperangan. Nah, selain itu, dengan alasan menyatukan wilayahnya tadi yang tanggal 25 Juni itu, Korea menyerang Korea Utara menyerang ke Korea Selatan. Ya tujuannya mulia ya? Iya. Untuk menyatukan. Iya, cuman karena ideologi yang dipaksakan, Selatannya nggak mau kan. Terus ke sebab umum dan sebab khususnya. Sebab umum yang pertama adanya persaingan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua ada pembagian semenanjung Korea menjadi 2 bagian, dan yang ketiga ada pelaksanaan konferensi Moskow sebagai tindak lanjut deklarasi Potsdam diklasifikasi. Yang persaingan ideologi Amerika Serikat dengan Uni Soviet dampak dari akhirnya Perang Dunia II itu kan salah satunya Perang Dingin kan. Perang Dingin itu pertentangan antara 2 kekuatan besar atau yang sering disebut itu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat itu Amerika Serikat. Blok Timur ya. Nah, terus yang pembagian semenanjung Korea menjadi 2 bagian. Dulu itu garisnya itu aslinya fungsinya untuk batas penerimaan tawanan-tawanannya. Namun rancangan awalnya itu. Iya. Jadi ada tawanan-tawanan, disitulah mungkin akan dikumpulkan tawanan-tawanan itu, ya kan, di garis itu tengah-tengah itu ya. Namun kenyataannya justru digunakan untuk batas garis demarkasi 2 kekuatan besar tadi. Nah, secara tidak langsung kan juga menghalangi cita-citanya sendiri dari bangsa semenanjung Koreanya itu untuk menyatukan Korea yang menjadi negara merdeka dan bersatu. Tapi bukannya itu mereka sebenarnya korban nggak? Iya sih, korban dari egoisme kedua ideologi itu nggak? Ya kan? Secara murni kan hati rakyatnya nggak ingin seperti itu. Tapi kan mereka korban dari dua egoisme ideologi itu kan pada masa perang dingin ya kan? Iya. Terus ke sebab khusus. Sebab khususnya itu diputuskan terbentuknya komisi baru Korea, yakni Commission on Korea yang isinya 1. Mengambil alih komisi sementara PBB di Korea, 2. Mencoba mengadakan penyatuan Korea, 3. Mengadakan penyelidikan pasukan penduduk di Korea. Ini PBB sudah terjun? Sudah. PBB. Karena melihat invasi dari Korea Utara ke Selatan itu ya, karena PBB turun tangan. Iya sih, karena di PBB kan memang banyak demokrasinya. Komunisnya di negara-negara PBB kan memang banyak yang berhaluan demokrasi dibandingkan yang berhaluan komunis. The Big Five-nya aja kan yang komunis Cina sama PBB, tapi kan Cina terbelah jadi 2, ada Cina yang nasionalis, ada Cina yang ini tergantung. Kalau Amerika setuju sama Taiwan yang ikut hak veto, sementara kalau Indonesia kan setujunya RRC. Lanjut ke jalannya perang. Yang pertama itu berawal dari serangan yang dilakukan oleh Korea Utara itu sendiri. Terus
2 hari setelah itu Korea Selatan kalah, sehingga secara tidak langsung Amerika itu membantunya dengan mendatangkan pasukan-pasukan. Nah, selama 3 bulan itu, yaitu Juni, Juli, dan Agustus, Korea Selatan masih juga kalah, walaupun sudah dibantu oleh Amerika. Akhirnya membuat strategi baru yang disebut pertahanan PBB. PBB dilibatkan. Iya. Terus yang keempat, nah pada bulan September itu keunggulan berbalik setelah PBB masuk menjadi kemenangan Pihak Selatan. Iya. Akhirnya keberhasilan itu menjadi dorongan moral sehingga pihak selatan berhasil melampaui batas garis 38-nya itu. Iya. Bisa masuk ke Korea Utara maksudnya? Menguasai ibu kotanya. Kekalahan pihak Utara dan Uni Soviet membuat Cina yang merupakan sekutu Uni Soviet membantu pihak Utara sebagai tetangga baiknya dari serangan imperialis. Jadi Cina itu ikut campur karena sama-sama komunis mungkin mereka. Terus yang terakhir, dengan bantuan Cina itu Korea itu mampu mendesak kembali pasukan PBB yang tadi yang ibu kotanya utara kembali ke asalnya. Nah, akhirnya penempuran itu semakin lama terjadi dan meredam-redam. Akhirnya kedua belah pihak itu memutuskan untuk mengakhirinya dengan cara mengadakan berbagai macam perundingan. Balance ya, sama-sama kuat ya. Iya. Imbang. Nah, ini ke upaya penyelesaian perang Korea. Yang pertama ada perundingan Kaesong pada 10 Juni sampai 22 Agustus 1951. Lama ya? Iya. Juli, Agustus. Berapa bulan itu? Berarti rumit dong ini yang diputuskan. Terus yang kedua ada perundingan Panmunjom 25 Oktober sampai 27 Juni 1953. Udah beda tahun gitu? Iya, di akhiran. Oktober 52 kan mestinya, ya kan? Oh iya. Sampai Juni 53 kan? 1 tahun. Kemudian? Gencatan senjata. Namun di gencatan senjata ini Presiden Korea Selatannya itu menolak, tidak menandatanganinya, namun itu menghormatinya sehingga belum ada kepastian secara resmi bahwa itu telah berakhir. Ya. Dan berarti batas 38 derajat lintang utara itu merupakan kesepakatan yang tidak terratifikasi, tidak tertandatangankan, ya kan? Tapi mereka sama-sama menghormati kalau itu merupakan batas negara. Terus ke dampak perang Korea bagi dunia internasional. Ya. Nah, yang pertama itu dua negara itu semakin kuat. Terus yang kedua, kekuatan RRC dapat diperhitungkan di kancah dunia. Terus yang ketiga terakhir, Amerika Serikat berupaya membendung komunisnya itu. Itu kan Korea Utara, kemudian di sebelah baratnya ada Cina. Sampai ke utara itu kan komunis Soviet. Dan Korea Selatan menjadi demokrasi itu kan bisa merupakan penghambat. Kan kalian tahu kalau komunis itu kan menggunakan efek domino ya. Satu wilayah terkuasai komunis, maka wilayah di dekatnya akan terus seperti itu. Nah, dia stop. Nah, Korea Selatan itu supaya juga merupakan meluas. Iya. Nah, Korea Selatan itu juga cara untuk, ini namanya politik containment, politik untuk mencegat kekuatan komunis. Ya, ini teman-teman bisa dilihat timeline dari awal perang Korea, awalnya perang Korea. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan dari Hendy tentang konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.